Malam itu, dengan kotak beludru merah di dalam saku dan niat membara untuk melamar wanita pujaan hatiku, aku melangkah menembus hujan deras menuju rumah panggung tuanya, tanpa pernah menduga bahwa sosok anggun berpakaian merah yang tersenyum manis menyambutku di teras sebenarnya adalah jasad yang telah membusuk di bawah tanah merah sejak 7 tahun yang lalu. Lalu bagaimana mungkin aku bisa selamat dari cengkeraman arwah yang kini menagih janji matiku? Suara usapan pembersih kaca mobil yang berdecit menjadi satu-satunya bunyi yang menemani perjalanan panjangku malam itu. Jalanan setapak menuju pemukiman tujuan seolah dipeluk oleh kegelapan yang sangat tebal. Jarum petunjuk waktu pada papan kendali kendaraan milikku sudah melewati jam 10 malam. Hujan yang mengguyur kawasan pegunungan sejak sore tadi belum juga menunjukkan tanda-tanda akan mereda. Air mengalir deras di kaca depan, membiaskan cahaya lampu utama yang terus berusaha menembus kabut putih. Namaku Yadi. Malam ini adalah momen paling penting dalam hidupku. Di dalam saku jaket tebal yang kukenakan, tersimpan sebuah kotak beludru merah berukuran kecil. Di dalamnya ada cincin emas bermotif bunga peninggalan almarhumah ibuku. Barang berharga itu sengaja kubawa untuk satu tujuan pasti, yaitu melamar Ratih, wanita yang telah mengisi hatiku selama 3 tahun terakhir. Hubungan kami memang terbilang unik atau mungkin sedikit asing bagi sebagian orang. Kami menjalani hubungan jarak jauh. Ratih tinggal di sebuah pemukiman terpencil yang cukup terisolasi dari keramaian umum. Dia tidak memiliki telepon seluler berlayar sentuh seperti orang-orang pada umumnya. Kami hanya berkomunikasi melalui surat atau pesan singkat lewat telepon genggam lama milik ayahnya. Itu pun sangat jarang dilakukan. Selama 3 tahun ini kami hanya bertemu beberapa kali. Setiap kali bertemu, Ratih selalu meminta lokasi yang tenang, jauh dari keramaian, dan selalu pada malam hari. Alasannya sederhana, dia mengaku sangat sensitif terhadap cahaya matahari dan suasana bising yang membuatnya pusing. Aku yang terlanjur jatuh cinta pada kelembutan tuturnya, keanggunan sikapnya, serta kesederhanaannya, tidak pernah merasa curiga sedikit pun. Bagi pria sepertiku, cinta adalah tentang rasa percaya. Kendaraanku mulai melintasi jalan setapak berkerikil. Ranting-ranting pohon tua di kiri dan kanan jalan melengkung rendah, seolah hendak menggapai atap mobil. Suasana di luar tampak sangat sepi. Tidak ada rumah warga yang menyalakan lampu teras, bahkan tidak ada satupun kendaraan lain yang melintas sejak aku melewati persimpangan jalan raya 2 jam lalu. Tiba-tiba, pendingin udara di dalam ruang kemudi terasa membusur dingin yang janggal. Udara berubah menjadi sangat menusuk hingga ke tulang. Bersamaan dengan kejadian itu, hidungku menangkap aroma yang sangat tajam. Itu bukan bau tanah basah atau bahan bakar, melainkan wangi bunga melati segar. Aroma tersebut terasa begitu dekat, seakan ada seseorang yang sedang duduk tepat di kursi penumpang sebelahku sambil memegang seikat bunga. Aku menoleh ke kiri secara spontan, namun kursi itu kosong melompong. Hanya ada tas gendong milikku yang tergeletak pasrah. Mungkin hanya perasaan saja, gumamku pelan pada diri sendiri. Mencoba menenangkan dada yang mulai berdebar agak kencang. Aku menaikkan suhu pendingin udara dan memiringkan pandangan fokus kembali ke jalan setapak yang makin menanjak. Semakin dekat aku dengan alamat tempat tinggal Ratih, semakin kuat perasaan asing merayap di tengkuku. Bayangan tentang Ratih terus berputar di kepala. Wajahnya yang pucat namun manis, senyumnya yang selalu tipis dan misterius, serta suara bisikannya yang tenang saat kami berjanji untuk melangkah ke jenjang yang lebih serius. Beberapa hari lalu, melalui pesan singkat yang dikirimkan ayah Ratih, dia memberiku petunjuk arah menuju rumah mereka. Ratih berjanji bahwa malam ini dia akan menunggu kedatanganku di teras depan. Dia berjanji akan memberikan jawaban atas niat baikku untuk menjadikannya istri. Laju kendaraanku akhirnya melambat saat melihat sebuah papan kayu lapuk di tepi jalan. Tulisan di papan itu sudah pudar, tetapi masih bisa kubaca dengan samar tentang petunjuk batas wilayah RT setempat. Aku membelokkan setir ke arah lorong sempit yang ditumbuhi semak belukar tinggi. Di ujung lorong tersebut, terlihat sebuah bangunan panggung kayu berdiri sendirian. Tempat itu terpisah jauh dari kediaman warga lainnya.
dikelilingi oleh pepohonan rindang dan rumpun bambu yang tinggi menjulang. Lampu utama mobilku menyorot bagian depan rumah panggung tersebut. Bangunan itu tampak sangat tua. Dinding kayunya berwarna coklat kehitaman karena terpaan cuaca bertahun-tahun. Atap sengnya terlihat sudah berkarat di beberapa sisi. Namun, di tengah kesederhanaan dan kesan terabaikan itu, sosok yang kutunggu-tunggu memang benar-benar ada di sana. Seorang wanita berdiri tegap di teras rumah panggung itu, terlindung dari siraman air hujan oleh atap teras yang agak rendah. Dia mengenakan gaun panjang berwarna merah tua. Rambut hitamnya yang panjang terurai hingga ke pinggang. Itu Ratih. Jantungku berdegup kencang. Kali ini bukan karena rasa takut melainkan kebahagiaan yang meluap. Aku mematikan mesin mobil dan mencabut kunci kontak. Kotak beludru di saku jaketku kuraba sekali lagi untuk memastikan keberadaannya. Aku membuka pintu mobil, merapatkan jaket, lalu melangkah menembus gerimis yang mulai memelan. Langkah kakiku menimbulkan suara pijakan di atas tanah becek bercampur kerikil. Semakin mendekati tangga kayu menuju teras, aroma bunga melati yang tadi kucium di dalam mobil kini terasa jauh lebih kuat. Aroma itu berasal dari sosok wanita yang berdiri membisu di hadapanku. Ratih menyambutku dengan senyuman yang sangat halus. Matanya yang hitam pekat menatapku tanpa berkedip. Dalam remang-remang lampu minyak yang tergantung di tiang teras, kulit wajahnya terlihat sangat putih, seputih kapur. "Kamu akhirnya datang, Yadi," ucap Ratih. Suaranya terdengar sangat lembut, namun ada kesan seperti bergaung pelan, seakan berasal dari dalam lorong yang panjang. Aku tersenyum lebar, memanjat 3 anak tangga kayu yang berdecit nyaring saat diinjak. "Aku sudah berjanji akan datang, Ratih. Hujan deras atau jalanan buruk tidak akan menghalangiku," jawabku sambil mencoba meraih jemari tangannya untuk memberikan kehangatan. Namun begitu telapak tanganku menyentuh jemari Ratih, rasa dingin yang membeku langsung menjalar ke lenganku. Kulit tangannya sangat dingin dan terasa kaku, seolah-olah aku baru saja menyentuh potongan es yang disimpan di tempat gelap. Ratih cepat-cepat menarik tangannya secara perlahan sambil tersenyum tipis. "Udara malam di pegunungan memang selalu dingin," katanya halus seakan tahu apa yang sedang kupikirkan. "Ayo masuk, ayah sudah menunggu di dalam." Ratih berbalik dan melangkah membuka pintu kayu utama yang mengeluarkan suara deritan panjang. Aku melangkah mengikutinya masuk ke dalam ruangan, tanpa menyadari bahwa di atas tanah becek yang baru saja kulalui di luar, bekas pijakan sepatu milikku tercetak jelas. Sementara di sampingnya tidak ada satupun jejak dari kaki Ratih. Pintu kayu tua itu tertutup rapat secara perlahan di belakang kami. Suara deritannya yang berdenyut panjang beradu dengan dentuman lembut angin malam di luar. Begitu kakiku memijak lantai papan ruang tamu, sensasi asing langsung menyelimuti seluruh tubuhku. Ruangan ini terasa sangat luas namun pengap. Udara di dalamnya dipenuhi oleh perpaduan bau kayu lapuk, debu tua, dan wangi kemenyan halus yang samar-samar tercium di balik aroma bunga melati dari gaun merah Ratih. Tidak ada lampu listrik yang menyinari tempat ini. Hanya ada sebuah lampu minyak kecil yang tergantung di sudut tembok kayu, memancarkan cahaya kekuningan yang redup dan menari-nari ditiup angin yang merembes lewat celah dinding. Bayangan kami berdua terpantul samar di atas lantai papan yang kusam. "Duduklah dulu, Yadi. Perjalananmu pasti sangat melelahkan," tutur Ratih dengan suara yang begitu halus. Langkah kakinya saat berjalan di atas lantai papan sama sekali tidak menghasilkan bunyi, seolah-olah dia bergeser tanpa menapak. Aku mengangguk pelan lalu mendaratkan tubuhku di atas kursi kayu berukir tua. Permukaan kursi itu sangat dingin, menusuk hingga menembus celana tebal yang kumpunyai. Di tengah ruang tamu, terdapat sebuah meja kayu berbentuk lingkaran. Di atasnya, tergeletak sebuah cermin tua berbingkai ukiran hitam yang permukaannya sudah agak buram dilapisi debu tebal. Ratih berdiri tak jauh dari tempatku duduk. Cahaya temaram dari lampu minyak membuat lekuk wajahnya terlihat makin misterius. Tatapan matanya lurus memandangku, tanpa ada kedipan sedikit pun. Kehadirannya terasa sangat dekat, namun pada saat yang sama, ada jarak tak kasat mata yang memisahkan kami. "Aku sangat bahagia malam ini, Ratih," kataku memecah keheningan yang mulai terasa membebani. "Setelah sekian lama kita hanya bisa berkirim pesan singkat dan sesekali bertemu singkat, akhirnya malam ini aku bisa membuktikan keseriusanku." Tanganku bergerak menuju saku jaket tebal.
Jariku meraba tekstur lembut dari kotak beludru merah yang telah kusiapkan sejak dari rumah. Dengan ketenangan yang kucoba bangun, aku mengeluarkan kotak kecil itu dan meletakkannya dengan perlahan di atas meja kayu di hadapan kami. Ratih menundukkan pandangannya. Matanya tertuju pada kotak beludru merah tersebut. Untuk sejenak aku melihat kelebatan ekspresi aneh di wajahnya. Bukan sebuah kebahagiaan yang membuncah, melainkan sebuah tatapan keharuan yang diwarnai kesedihan yang amat dalam. "Apa ini, Yadi?" tanya Ratih pelan, meski aku tahu pasti dia sudah menebak jawabannya. Aku tersenyum tipis, mencoba mengikis hawa dingin yang tak kunjung surut dari ruangan ini. "Ini cincin milik almarhumah ibuku," jawabku jujur. "Sebelum meninggal, ibu berpesan agar aku memberikan cincin ini kepada wanita yang benar-benar ingin kujadikan pendamping hidup. Selama 3 tahun mengenalmu, aku tahu pasti bahwa wanita itu adalah kamu, Ratih." Aku membuka penutup kotak beludru itu. Sebuah cincin emas bermotif bunga terpapar di bawah remang cahaya lampu minyak. Emasnya sedikit pudar dimakan usia, namun ukirannya masih terlihat sangat jelas dan anggun. Ratih tidak langsung menyentuh cincin itu. Tangannya tetap terlipat rapi di depan gaun merah tuanya. Dia menatap cincin itu dengan pandangan yang sulit diartikan. "Apakah kamu yakin dengan keputusanmu, Yadi?" tanya Ratih. Suaranya kini terdengar lebih rendah, hampir menyerupai bisikan yang menggema di setiap sudut ruang tamu. "Menikah denganku berarti kamu harus menerima segalanya tentang diriku. Termasuk tempat ini, kegelapan ini, dan keheningan yang menyelimuti hidupku. Aku yakin, Ratih. Aku menerima semua hal dari dirimu tanpa ragu sedikit pun." Tegasku mantap. Aku memajukan badanku di atas kursi, berusaha meyakinkannya. "Kita sudah melewati masa penantian yang panjang. Aku tidak peduli di mana kita akan tinggal nanti. Yang terpenting kita bisa bersama." Ratih menghela napas panjang. Udara dingin berhembus keluar dari sela bibirnya yang pucat. Perlahan jari-jarinya yang putih kaku terulur mendekati meja. Dia mengangkat cincin emas itu dari wadahnya. Saat jemarinya menyentuh logam tersebut, aku melihat sedikit getaran halus di tangannya. "Cincin ini sangat indah," gumam Ratih. Dia memasukkan cincin itu ke jari manis tangan kanannya. Ukurannya pas, seolah-olah perhiasan tua itu memang diciptakan khusus untuk jemarinya. Melihat cincin ibuku kini melingkar manis di jarinya, sebuah kehangatan lega mengalir di dadaku. Senyuman manis terukir di wajah Ratih, namun matanya yang pekat tetap terasa kosong, seakan-akan tidak ada kehidupan yang berpijak di dasar manik matanya. "Terima kasih, Yadi," ucapnya lembut. "Ini adalah hadiah paling berharga yang pernah terima selama bertahun-tahun." "Lalu di mana ayahmu?" tanyaku penuh rasa ingin tahu. "Bolehkah aku bertemu beliau sekarang untuk meminta restunya secara langsung?" Ratih mengalihkan pandangannya menuju sebuah lorong gelap di balik pintu kayu yang menghubungkan ruang tamu dengan bagian belakang rumah. Lorong itu tampak sangat pekat, tidak terjangkau oleh cahaya lampu minyak sama sekali. "Ayah ada di kamar belakang," kata Ratih tenang. "Beliau sedang mempersiapkan diri untuk menyambutmu. Izinkan aku masuk sebentar untuk memanggilnya." "Tentu, Ratih. Silakan," jawabku seraya menyandarkan punggung ke sandaran kursi kayu. Ratih berbalik badan secara perlahan. Ujung gaun merah tuanya menyapu lantai kayu saat dia berjalan melangkah menuju lorong gelap tersebut. Aku memperhatikan punggungnya yang tegap hingga sosoknya hilang ditelan kegelapan lorong secara perlahan-lahan. Kini, aku ditinggalkan seorang diri di ruang tamu yang sunyi. Hening kembali menguasai suasana. Hanya ada suara rinai hujan di luar yang makin menipis dan derak pelan dinding kayu yang tertiup angin malam. Aku mengedarkan pandangan ke sekeliling ruangan, memperhatikan detail bangunan rumah panggung ini. Ada banyak sarang laba-laba mengantung di sudut langit-langit. Debu tebal menempel di setiap perabotan, menandakan tempat ini jarang sekali dibersihkan. Pandanganku kembali tertuju pada cermin tua di atas meja. Di bawah pantulan lampu minyak yang redup, aku mencoba mengusap sedikit debu pada kaca cermin menggunakan lengan jaketku untuk merapikan tatanan rambut. Namun, begitu permukaannya agak bersih, jantungku mendadak berhenti berdetak serasa disengat rasa kaget yang hebat. Melalui pantulan cermin tua itu, aku melihat pantulan diriku sendiri yang duduk di atas kursi kayu.
ruang tamu di belakangku terpantul cukup jelas dalam keremangan. Namun, ada satu hal yang sangat aneh. Di sudut ruangan, tepat di samping lorong gelap tempat Ratih baru saja menghilang, tampak bayangan sebuah gaun merah tua tergantung membisu di udara. Tanpa ada tubuh yang mengenakannya, aku segera menoleh ke belakang dengan cepat. Tidak ada apapun di sana. Sudut ruangan itu kosong melompong. Dada mulai berdebar kencang. Keringat dingin mulai menetes di pelipisku, meskipun udara di dalam ruangan ini terasa sangat membeku. Sebelum aku sempat menenangkan pikiranku yang mulai kacau, bau kemenyan yang tadi hanya terasa tipis, mendadak berubah menjadi sangat menyengat, menyatu dengan bau-bau busuk yang menyengat dari arah lorong belakang. Bau busuk menyengat yang beradu dengan aroma kemenyan membakar hidungku, memicu rasa mual yang menekan dada. Aku mencoba menguasai diri, menganggap bahwa bau menyengat itu mungkin berasal dari bangkai hewan kecil yang terjebak di bawah panggung kayu rumah tua ini. Namun, logika yang kususun perlahan goyah ketika mendengar suara langkah kaki dari arah yang sama sekali berbeda. Suara langkah itu bukan datang dari lorong gelap tempat Ratih baru saja menghilang. Bunyi kayu berdecit nyaring itu terdengar dari pintu samping ruang tamu, sebuah pintu usang yang menghubungkan bagian dalam dengan area luar rumah. Pintu kayu tua itu terbuka perlahan dengan deritan yang mengiris keheningan. Dari balik kegelapan malam, seorang lelaki tua bertubuh bungkuk melangkah masuk. Pakaiannya sangat lusuh, penuh bercak tanah kering, dan rambut putihnya yang kusam terurai berantakan. Wajahnya yang keriput dipenuhi garis-garis kecemasan yang amat dalam. Dia adalah Pak Suryo, ayah dari Ratih. Aku mengenali raut wajahnya dari foto pudar yang pernah dikirimkan Ratih melalui surat 2 tahun lalu. Aku segera bangkit dari kursi kayu, berusaha melempar senyum penuh rasa hormat. "Selamat malam Pak Suryo, saya Yadi. Maaf jika kedatangan saya malam-malam begini mengganggu waktu istirahat Bapak." Pak Suryo tidak membalas sapaanku. Langkah kakinya yang gemetar mendadak terhenti di tengah ruangan. Pandangannya yang liar menyapu sekeliling ruang tamu, mengamati meja kayu, tempat dudukku, lalu beralih menatapku dari ujung kepala hingga ujung kaki. Matanya yang memerah dan berair memancarkan rasa takut yang amat besar. "Kenapa kamu bisa ada di sini, Nak?" Suara Pak Suryo terdengar sangat serak, bergetar, dan patah-patah. "Saya datang untuk menepati janji saya pada Ratih, Pak," jawabku jujur sambil menunjuk lembut ke arah lorong belakang. "Ratih baru saja masuk ke kamar untuk memanggil Bapak. Saya sengaja datang jauh-jauh malam ini untuk melamar Ratih secara resmi." Mendengar ucapanku, wajah Pak Suryo makin pucat pasi. Tubuhnya yang kurus mendadak limbung, hingga ia harus bertumpu pada dinding kayu rumah panggung untuk menahan berat badannya. Air mata pelan-pelan menetes mengaliri pipinya yang kempot. Tiba-tiba, tanpa diduga sama sekali, lelaki tua itu melangkah mendekat dan memegang kedua pundakku dengan jemarinya yang sangat kering. Cengkeramannya begitu kuat namun bergetar hebat. "Pergi, Nak. Pergi dari rumah ini sekarang juga," seru Pak Suryo setengah berbisik dengan nada bicara yang dipenuhi kepanikan. "Sebelum semuanya terlambat, angkat kakimu dari tempat ini." Aku mengerutkan dahi, merasa sangat bingung dan tersinggung dengan tanggapan yang sama sekali tidak kubayangkan sebelumnya. Rasa hangat gembira yang tadi melingkupi perasaanku perlahan luntur, berganti dengan kekecewaan yang merayap cepat. "Kenapa Bapak menyuruh saya pergi?" tanyaku dengan nada menahan emosi. "Saya datang dengan niat yang sangat baik, Pak. Saya ingin bertanggung jawab atas hubungan kami selama 3 tahun ini. Cincin lamaran dari almarhumah ibu saya, bahkan sudah Ratih terima, dan dia pakai di jari manisnya beberapa menit yang lalu." Pak Suryo menggelengkan kepalanya dengan cepat. Tangisnya makin menjadi-jadi, menyiratkan penderitaan batin yang begitu dalam. "Kamu tidak paham, Yadi. Kamu tidak tahu apa yang sedang kamu hadapi," bisik Pak Suryo dengan pandangan mata yang terus memelototi sudut-sudut ruangan yang gelap. "Tidak ada siapa-siapa di rumah ini selain saya. Kamu tidak sedang berbicara dengan Ratih." "Bapak bicara apa?" potongku berusaha menyangkal perkataannya. "Ratih yang menyambut saya di depan teras. Dia mengenakan gaun merah tua dan menyuruh saya menunggu di sini sementara dia memanggil Bapak ke kamar belakang." Pak Suryo memegang pergelangan tanganku dengan erat.
Telapak tangannya terasa sangat panas berbanding terbalik dengan hawa membeku yang dibawa oleh Ratih beberapa saat sebelumnya. "Ikut saya ke belakang rumah sekarang," ucap Pak Suryo tegar meski suaranya masih bergetar. "Kamu harus melihatnya sendiri dengan mata kepalamu." "Pak, Ratih ada di dalam kamar," tegasku lagi, mencoba melepaskan pergelangan tanganku dari genggamannya. "Untuk apa kita ke belakang rumah di tengah gerimis seperti ini? Kalau kamu memang ingin tahu kebenarannya, ikut saya sekarang." Tekan Pak Suryo dengan mata menatap lurus ke dalam mataku. Ada kepasrahan yang teramat sangat dalam sorot matanya. Rasa penasaran yang bercampur kekesalan membuatku akhirnya mengalah. Aku mengangguk pelan. Pak Suryo menarik tanganku, menuntunku berjalan melewati pintu samping tempat dia masuk tadi, menghindari lorong gelap yang menghubungkan ke kamar belakang. Begitu melangkahkan kaki keluar dari rumah panggung, angin malam yang basah langsung menerpa wajahku. Rintik gerimis yang dingin menetes membasahi jaket tebal yang kubendung. Suasana di luar rumah sangat gelap pekat. Hanya ada seberkas cahaya remang dari lampu minyak di teras yang membiaskan bayangan kami berdua. Di atas tanah yang basah dan licin, Pak Suryo mengambil sebuah senter tua bertali kain dari samping pintu luar. Dia menyalakan lampu senter itu, memancarkan berkas cahaya kekuningan yang agak redup menuju jalan setapak kecil di samping rumah panggung. Kami berjalan perlahan menembus samak belukar yang basah. Langkah kaki Pak Suryo terasa sangat berat, seolah-olah setiap langkah membawa beban yang sangat membakar dadanya. Suara jangkrik dan serangga malam yang biasanya ramai, mendadak senyap total. Hanya ada bunyi gesekan daun bambu yang tertiup angin dan suara langkah kami di atas tanah becek. Aroma bunga melati yang tadi sangat kuat di dalam rumah kini menguap, berganti total dengan bau tanah basah bercampur aroma kemenyan yang makin tebal di udara malam. "Pak, sebenarnya ada apa?" tanyaku di tengah perjalanan pendek itu, berusaha memecah keheningan yang makin mencekam. "Kenapa Bapak tampak sangat takut?" Pak Suryo tidak menjawab pertanyaan itu. Dia terus melangkah mengarahkan sorot lampu senternya menuju sebuah area datar di balik rindangnya rumpun bambu tua yang tumbuh rapat di belakang rumah. Langkah Pak Suryo berhenti tepat di depan sebuah pagar kayu kecil yang memagari area berukuran 2 kali 1 meter. Dia mengarahkan sorot lampu senternya yang kekuningan ke tengah-tengah area terpagar itu. Cahaya lampu menembus kegelapan malam, menyinari sebuah gundukan tanah merah yang sedikit meninggi. Di atas gundukan tanah yang dikelilingi rumput liar itu, berdiri sebuah batu nisan tua yang terbuat dari kayu jati berukir. Pak Suryo menunjuk batu nisan itu dengan tangannya yang gemetar. "Lihat sendiri tulisan di kayu itu, Nak," bisik Pak Suryo dengan suara yang hampir tenggelam oleh desir angin malam. Aku melangkah mendekat dengan dada yang berdebar sangat kencang. Aku membungkukkan badan, menyipitkan mata untuk membaca ukiran tulisan pada permukaan batu nisan kayu yang sudah menghitam dimakan cuaca tersebut. Di sana, terukir sebuah nama dengan jelas, lengkap dengan catatan tanggal yang dipahat rapi, Ratih binti Suryo. Penglihatanku mendadak kabur saat membaca deretan huruf yang terukir di atas batu nisan kayu itu. Mataku terpaku pada tulisan yang terpahat jelas di bawah nama Ratih binti Suryo. Di sana tertera tanggal kematian yang terjadi tepat 7 tahun yang lalu. Dadaku terasa sesak secara mendadak, seolah udara dingin di sekitar pemakaman kecil ini mengental dan menolak masuk ke dalam paru-paruku. "Ini tidak mungkin," gumamku sambil melempar tawa canggung. Suaraku terdengar parau dan asing di telingaku sendiri. "Ini pasti salah. Mungkin ini kuburan kerabat Bapak yang lain, kan?" Pak Suryo mengalirkan air mata yang makin deras menelusuri pipinya yang keriput. Gelengan kepalanya terasa sangat lambat namun begitu menghancurkan harapanku. Dia mengarahkan sorot lampu senternya lebih dekat ke nisan tua tersebut, menyingkap dedaunan kering yang menutupi bagian bawah kayu. "Ratih anak tunggal saya, Yadi. Tidak ada Ratih lain di keluarga ini," kata Pak Suryo dengan nada bicara yang amat lemah. "Wanita yang kamu ajak bicara selama 3 tahun ini sudah tenang di bawah tanah merah ini sejak 7 tahun yang lalu." "Bapak bohong!" teriakku mulai kehilangan kendali emosi. Otakku menolak keras kenyataan gila yang disodorkan di hadapanku. Saya baru saja memegang tangannya beberapa menit yang lalu. Tangannya dingin, tapi dia bernapas. Dia menyambut saya di teras,
memakai gaun merah, dan bicara kepada saya. Aku meraba saku jaket tebal milikku dengan gemetar, mencari telepon seluler lama yang selalu kugunakan untuk menerima pesan singkat dari Ratih. Aku menyalakan layarnya, bermaksud menunjukkan bukti-bukti percakapan kami selama bertahun-tahun kepada Pak Suryo. "Lihat ini, Pak," seruku seraya menyodorkan layar ponsel ke arah wajah Pak Suryo. "Ini pesan dari Ratih 2 hari lalu. Dia memberikan petunjuk jalan ke rumah ini. Dia sendiri yang menyuruh saya datang malam ini." Namun saat mataku menatap layar telepon genggam itu, keanehan lain terjadi. Seluruh riwayat pesan singkat yang kusimpan rapi selama 3 tahun mendadak hilang tanpa sisa. Layar kecil itu hanya menampilkan deretan angka acak yang terus berubah dengan sendirinya, sebelum akhirnya berkedip cepat dan mati total. Papan ketiknya terasa membeku dan tidak merespons tombol apapun. Ponsel itu terlepas dari genggamanku, jatuh melayang ke atas gundukan tanah merah di bawah nisan Ratih. "Bagaimana mungkin?" bisikku laksana orang linglung. Lututku terasa sangat lemas hingga aku hampir tersungkur di atas tanah becek. Pak Suryo berlutut di sampingku, memegang bahuku dengan tangan tua yang bergetar. Sorot matanya dipenuhi penyesalan mendalam. Ratih meninggal dalam kecelakaan tragis di jalan raya saat hendak pergi menemui seseorang, tutur Pak Suryo pelan. Suaranya diiringi suara bisikan daun bambu yang saling bergesekan ditiup angin. Jasadnya dibawa pulang dalam kondisi yang sangat menyedihkan. Sejak hari pemakamannya, jiwanya tidak pernah benar-benar pergi dari rumah ini. Aku menatap gundukan tanah merah itu dengan pandangan kosong. Kebenaran yang dipaparkan Pak Suryo mulai merayap masuk ke dalam kesadaranku, menghantam memori 3 tahun terakhir yang selama ini kuanggap manis. Semua kenangan indah itu kini berubah bentuk menjadi kepingan misteri yang mengerikan. Aku teringat setiap kali kami berjanji untuk bertemu, Ratih selalu memilih tempat yang sangat sepi, di bawah lindungan bayang-bayang malam yang gelap. Dia tidak pernah mau menyentuh makanan atau minuman yang kubeli. Wajahnya selalu pucat, dan dia selalu menolak jika aku ajak berjalan-jalan di tempat yang terang. Aku selalu menganggap semua itu sebagai keunikan sifatnya, sebuah kesederhanaan dari wanita desa yang pemalu. Ternyata selama 3 tahun ini aku menjalin kasih dengan sebuah bayangan. Aku memeluk kehangatan semu dari sosok yang sebenarnya sudah menjadi mayat. "Tapi kenapa saya, Pak?" tanyaku dengan suara serak menatap Pak Suryo dengan mata memerah. "Kenapa Ratih mendekati saya? Kenapa dia membiarkan saya mencintainya selama 3 tahun jika dia sudah meninggal?" Pak Suryo menundukkan kepalanya dalam-dalam, menghembuskan napas berat yang membawa aroma kemenyan membakar udara malam. "Ratih menyimpan penyesalan yang sangat besar sebelum napas terakhirnya dihembuskan," jawab Pak Suryo pelan. "Dia pergi membawa sebuah janji manis yang pernah diucapkan seseorang di masa lalunya. Janji yang belum sempat ditepati hingga jalannya terputus di tengah jalan." Lelaki tua itu menatapku tajam. "Apakah kamu pernah mengenal Ratih sebelum 3 tahun yang lalu, Yadi?" Pertanyaan itu membuat dadaku dihantam rasa cemas yang baru. Memoriku melompat jauh ke belakang, menerobos kenangan bertahun-tahun lalu saat aku masih berusia remaja. Bayangan samar tentang seorang gadis muda berseragam sekolah dengan senyuman manis mendadak terlintas di benakku. Sebuah memori lama yang sudah terimbun oleh waktu, kini mencuat kembali dengan sangat jelas. Sebelum aku sempat menjawab pertanyaan Pak Suryo, rintik gerimis di sekitar pemakaman mendadak berhenti total. Suasana malam menjadi begitu sunyi hingga deru napas kami terdengar sangat keras. Dari arah rumah panggung di depan kami, terdengar suara dentuman keras. Pintu kayu samping yang tadi kami lewati mendadak terbanting menutup dengan sendirinya. Bersamaan dengan itu, aroma bunga melati yang sangat pekat kembali merebak di udara, mengalahkan bau tanah basah dan asap kemenyan. Kali ini, wangi bunga itu disertai dengan suara gesekan kain yang ditarik di atas tanah becek, terdengar perlahan mendekati area pemakaman dari balik rindangnya rumpun bambu. Pak Suryo mendongak dengan cepat, wajahnya dipenuhi ketakutan yang luar biasa. Dia berdiri mengarahkan senternya ke arah kegelapan di antara pepohonan bambu. "Dia sudah tahu kamu mengetahui kebenarannya, Yadi," bisik Pak Suryo dengan suara tercekat. "Arwahnya tidak akan melepaskanmu begitu saja setelah apa yang kamu berikan padanya di dalam rumah tadi." Aku teringat akan sesuatu yang sangat krusial. Kotak beludru merah milik almarhumah ibuku.
cincin emas bermotif bunga yang kini melingkar di jari manis sosok yang baru saja kusapa di ruang tamu. Cincin itu bukan lagi sekadar hadiah lamaran, melainkan sebuah ikatan fisik yang telah kuserahkan secara sukarela kepada penunggu kubur ini. Perasaan panik membakar seluruh dadaku. Aku melompat berdiri dari tanah basah di samping makam Ratih, membiarkan celana yang kotor terkena lumpur tak terhiraukan lagi. Satu-satunya hal yang ada di dalam benakku saat ini adalah mengambil kembali cincin warisan almarhumah ibuku. Cincin itu adalah harta paling berharga yang ditinggalkan ibu untukku, dan aku tidak boleh membiarkan benda itu terbawa ke alam kubur. Aku harus mengambil cincin itu kembali, Pak. Seruku seraya berbalik melangkah dengan cepat menuju rumah panggung. Jangan, Yadi. Jangan kembali ke dalam. Teriak Pak Suryo mencoba mencegahku. Tangan tuanya berusaha menggapai ujung jaketku, namun gerakanku terlalu cepat untuk dihentikannya. Aku berlari menembus semak belukar yang basah, menaiki anak tangga kayu dengan tergesa-gesa hingga menimbulkan suara derakan yang keras. Pintu samping yang tadi terbanting kini sedikit terbuka. Tanpa memikirkan bahaya yang mengintai di balik kegelapan, aku menerobos masuk kembali ke dalam ruang tamu yang hanya diterangi oleh lampu minyak redup. Ruangan itu terasa jauh lebih dingin dibanding sebelumnya. Suasana di dalam sini begitu sepi, seolah-olah waktu telah berhenti berputar. Bau kemenyan yang bercampur dengan wangi melati busuk begitu pekat menyengat hidung. Ratih, panggilku dengan suara bergetar. Kembalikan cincin ibuku, tidak ada jawaban. Hanya gema suaraku sendiri yang memantul di dinding-dinding kayu tua. Aku mengarahkan pandanganku ke atas meja bundar di tengah ruangan. Kotak beludru merah yang tadi kubawa kini masih tergeletak di sana dalam keadaan terbuka, namun bagian dalamnya sudah kosong melompong. Cincin itu benar-benar telah berpindah tangan. Aku melangkah mendekati meja, memperhatikan cermin tua berbingkai ukiran hitam yang ada di sana. Mangkuk berisi bunga melati yang sebelumnya tampak segar di samping cermin, kini mendadak berubah menjadi layu, menghitam, dan dikerumuni oleh belatung-belatung kecil yang menggeliat gila di atas kayu meja. Rasa mual kembali melanda perutku. Aku mundur beberapa langkah, menatap ke arah lorong gelap yang menuju ke kamar belakang. Ratih, keluar! Teriakku lagi, berusaha menyembunyikan rasa takut yang teramat sangat yang merayap di tengkukku. Pak Suryo masuk dari pintu samping dengan napas terengah-engah. Wajahnya yang keriput dipenuhi peluh dingin. Dia segera berlari menghampiriku dan memegang tanganku erat-erat. Dia tidak ada di kamar belakang, Yadi, bisik Pak Suryo dengan nada bicara yang amat cemas. Sudah kubilang, dia tidak pernah benar-benar tinggal di dalam rumah ini lagi sejak hari pemakamannya. Tapi tadi dia masuk ke lorong ini, Pak. Tegasku sambil menunjuk kegelapan lorong dengan jari yang gemetar. Dia mengambil cincin ibu saya dan memakainya. Pak Suryo menggelengkan kepala pelan. Air matanya kembali menetes menyusuri garis-garis keriput di wajahnya. Selama 3 tahun ini, kamu tidak pernah berhubungan dengan manusia hidup, kata Pak Suryo dengan suara pelan yang menusuk hatiku. Sosok yang kamu temui di tempat-tempat sepi, wanita yang mengirimimu pesan melalui telepon lama itu, semuanya adalah wujud manifest dari keinginan arwah Ratih yang belum selesai. Dia memanfaatkan rasa cintamu untuk mewujudkan apa yang gagal dia dapatkan semasa hidupnya. Penjelasan Pak Suryo membuat ingatan masa laluku mendadak terbuka makin lebar. Bayangan masa remaja yang selama ini terpendam dalam ingatan, kini muncul kembali dengan sangat jelas. 8 tahun yang lalu, aku pernah berkunjung ke wilayah pegunungan ini bersama teman-teman sekolahku. Di tempat inilah aku pertama kali bertemu dengan Ratih kecil yang pemalu. Saat hendak berpisah, aku yang masih muda dan sembrono secara asal mengucapkan sebuah janji manis kepadanya. Aku berjanji akan kembali melamarnya saat kami sudah dewasa. Janji yang kuanggap sekadar kata-kata manis anak muda itu ternyata ditangkap sangat serius oleh Ratih. Dia menungguku tahun demi tahun hingga nasib naas merenggut nyawanya dalam kecelakaan tragis. Cinta dan harapan yang terbawa hingga mati itulah yang akhirnya membuat arwahnya terikat di dunia ini. Janji itu, gumamku lirih dengan bibir yang mendadak terasa kelat. Aku pernah mengucapkan janji itu padanya dulu.
Janji seorang manusia kepada orang yang sudah meninggal adalah ikatan yang sangat kuat, Yadi, sahut Pak Suryo tegar. Apalagi tadi kamu menyerahkan cincin warisan ibumu kepadanya secara sukarela. Kamu secara tidak sadar telah mengesahkan ikatan lamaran itu di alam gaib. Darah di dalam tubuhku seolah berhenti mengalir. Kesadaran itu menghantam mental dan pikiranku hingga membuat tubuhku terasa sangat lemas. Aku telah melamar seorang mayat. Aku telah memberikan benda peninggalan ibuku kepada sosok arwah penunggu kubur. Lalu apa yang harus aku lakukan sekarang, Pak? Tanyaku penuh penyesalan. Aku tidak ingin mati. Aku harus mengambil cincin itu kembali dan pergi dari tempat ini. Pak Suryo menatapku dengan pandangan penuh rasa iba dan ketakutan yang mendalam. Sudah terlambat untuk sekadar lari, nak, jawab Pak Suryo berbisik. Cincin itu sudah menjadi bagian dari jasadnya. Jika kamu ingin memutus ikatan ini, kamu harus berhadapan langsung dengannya dan mengambilnya secara paksa sebelum fajar tiba. Jika tidak, jiwamu akan diseret menuju ke alamnya untuk menemani Raga Ratih selamanya. Tiba-tiba lampu minyak yang tergantung di sudut ruangan padam secara serentak. Kegelapan pekat langsung menyelimuti seluruh isi ruang tamu rumah panggung itu. Suara angin malam yang tadinya menderu di luar rumah mendadak berhenti total. Keheningan yang sangat mencekam melingkupi kami berdua. Hanya ada suara detak jantungku yang berdegup makin kencang di dalam dada. Dari balik kegelapan lorong belakang terdengar suara langkah kaki yang sangat lambat. Suara gesekan kain panjang yang terseret di atas lantai papan kayu terdengar makin mendekat menuju tempat kami berdiri. Bersamaan dengan itu, aroma bunga melati yang sangat menyengat kembali memenuhi ruangan. Namun kali ini bercampur dengan bau bangkai yang amat membusuk. Dia sudah kembali, Yadi, bisik Pak Suryo di kegelapan malam. Suaranya dipenuhi rasa pasrah yang amat dingin. Kegelapan pekat yang tiba-tiba melahap ruang tamu terasa begitu tebal hingga mataku kesulitan untuk menyesuaikan diri. Suara gesekan kain di atas papan kayu tua itu kian mendekat dari arah lorong belakang. Setiap dentut jantungku terasa makin berat saat hawa membeku merayap naik dari telapak kaki menuju seluruh dada. Bau busuk bangkai bercampur melati kini begitu tajam, menusuk hidung hingga dadaku terasa sesak. Aku bermaksud mundur selangkah, tetapi kedua kakiku mendadak tidak dapat digerakkan. Seolah-olah ada beban tak terlihat yang menahan tumitku menempel erat di atas lantai papan. Yadi, jangan bergerak, bisik Pak Suryo dengan suara bergetar di sampingku. Jemari tangan tuanya cemas mencengkeram lengan jaketku. Tahan napasmu. Jangan perlihatkan rasa takutmu padanya. Namun, imbauan itu mustahil untuk kuturuti. Dari arah lorong yang pekat, seberkas cahaya kebiruan yang sangat redup perlahan memancar. Cahaya itu bukan berasal dari lampu atau lilin, melainkan memancar dari permukaan cermin tua yang tergantung di atas meja bundar. Kaca cermin tua yang semula berdebu tebal itu mendadak retak di bagian tengah. Suara retakannya terdengar nyaring di tengah keheningan, menyerupai bunyi patahan tulang. Dari dalam pantulan cermin yang retak, sesosok tubuh berjalan keluar menembus batasan antara dunia nyata dan bayangan. Sesosok wanita melangkah perlahan ke tengah ruang tamu. Dia tidak lagi mengenakan gaun merah tua yang anggun. Tubuhnya terbalut gaun pengantin putih yang amat lusuh, dipenuhi bercak tanah merah kering dan robekan di beberapa sisi. Rambut hitamnya yang panjang tampak basah bercampur lumpur, mengurai acak menutupi sebagian wajahnya. Kulit wajahnya pucat kebiruan seperti daging yang terendam air terlalu lama. Kedua matanya hitam pekat tanpa ada bagian putih sedikit pun, memancarkan kesedihan mendalam yang berpadu dengan kemarahan gaib. Itu adalah manifestasi asli dari Ratih. Di jari manis tangan kanannya yang kurus mengering, melingkar sebuah perhiasan yang sangat kukenal. Cincin emas bermotif bunga milik almarhumah ibuku tampak berkilau keemasan di antara jemarinya yang berwarna kehitaman. Kamu sudah berjanji, Yadi. Suara Ratih terdengar bukan berasal dari mulutnya yang terkatup rapat, melainkan bergaung langsung di dalam kepalaku. Suara itu terdengar ganda, memadukan kelembutan wanita yang kucintai selama 3 tahun dengan bisikan serak yang amat mengerikan. Kamu berjanji akan menikahiku sampai mati, lanjut bisikan itu. Setiap kata yang terucap membuat kepalaku berdenyut kesakitan.
7 tahun aku menunggu janji itu di bawah tanah yang dingin. Kamu akhirnya datang membawakannya padaku malam ini. Ratih, maafkan aku, ucapku dengan suara parau yang hampir terputus di kerongkongan. Aku lupa akan janji masa mudaku, tapi kita berada di dunia yang berbeda sekarang. Tolong kembalikan cincin milik ibuku. Ratih melangkah maju 1 tapak. Gerakannya sangat lambat, namun dampak dari langkah itu membuat seluruh dinding kayu rumah panggung bergetar pelan. Suara derit kayu seakan menahan beban yang teramat berat. Cincin ini sudah menjadi milikku, kata Ratih mengangkat tangan kanannya yang kaku ke udara. Tangannya bergetar pelan, menunjuk tepat ke arah dadaku. Kamu sendiri yang melingkarkannya di jariku. Kamu sendiri yang datang menyerahkan jiwamu padaku. Pak Suryo mengumpulkan sisa keberaniannya. Dia melangkah maju menghalangi posisiku, membelakangi Yadi dan berhadapan langsung dengan arwah putri tunggalnya. Ratih anakku, teriak Pak Suryo dengan air mata mengalir membasahi pipi keriputnya. Cukup, kasihanilah anak muda ini, biarkan dia pergi. Takdirmu sudah selesai sejak 7 tahun lalu. Ratih perlahan mengalihkan pandangannya ke arah ayahnya. Untuk sejenak raut mukanya yang seram memancarkan kesedihan yang amat dalam. Ayah, bisik Ratih dengan nada yang amat lirih. Kenapa ayah selalu melarangku bahagia? Aku hanya ingin menagih apa yang menjadi hakku. Dia yang mengikatku dengan janji itu. Tapi dia manusia hidup, Ratih, sahut Pak Suryo tegar meski dadanya kempis menahan sesak. Tempatmu bukan lagi di sini, dan tempatnya bukan di dalam tanah bersamamu. Tiba-tiba mata pekat Ratih melebar. Hawa dingin yang sangat dahsyat berhembus kencang melintasi ruang tamu, menghempas Pak Suryo hingga lelaki tua itu terpental ke samping dan terbentur dinding kayu dengan keras. Pak Suryo mengerang kesakitan, lalu terkapar tak berdaya di lantai papan. Pak Suryo! Jeritku panik. Aku berusaha bergerak menolongnya, namun cengkeraman gaib yang menahan kakiku makin kuat. Tiba-tiba, Ratih sudah berdiri tepat di hadapanku. Jarak di antara kami kini tidak sampai sejengkal. Aroma busuk dari tubuhnya menggulung seluruh indera penciumanku. Wajah pucat kebiruan itu mendongak menatap mataku. Dari kelopak matanya yang pekat, meleleh cairan kental berwarna merah kehitaman yang menetes menembus gaun pengantin lusuhnya. Jemari tangannya yang dingin bagai es terangkat perlahan, lalu mencengkeram leherku dengan amat kuat. Rasa dingin yang membekukan langsung menjalar dari leher menuju seluruh aliran darahku. Aku kesulitan bernapas, dadaku rasanya mau pecah. Ikutlah bersamaku, Yadi, bisik Ratih tepat di depan telingaku. Suara bisikannya kini terdengar amat dekat dan mematikan. Di bawah tanah merah itu, tidak akan ada lagi tempat yang memisahkan kita. Kita akan bersatu selamanya. Aku mencoba memegang pergelangan tangannya untuk melepaskan cengkeraman itu, namun jarinya terasa kaku keras bagaikan besi tua yang berkarat. Penglihatanku mulai mengabur, bayangan ruang tamu perlahan makin gelap, digantikan oleh pemandangan liang kubur yang menganga lebar di bawah kakiku. Penglihatanku yang makin membiru perlahan kehilangan gambaran tentang ruang tamu rumah panggung. Dinding-dinding kayu tua itu seolah mengelupas dan runtuh ditelan kegelapan pekat. Rasa dingin dari cengkeraman tangan Ratih di leherku tidak lagi sekadar menusuk kulit, melainkan merayap masuk hingga melumpuhkan seluruh aliran darah. Kesadaranku ditarik secara paksa menembus batas antara alam nyata dan dunia yang mati. Saat aku berhasil membuka mata kembali, lantai papan kayu tempatku berpijak tadi telah lenyap total. Aku kini berdiri di tengah hamparan tanah merah yang sangat basah dan luas tanpa batas. Di sekelilingku, langit berwarna kehitaman tanpa ada satupun bintang atau bulan yang menyinari. Udara di tempat ini terasa sangat lembab, pekat oleh bau tanah kuburan yang baru digali, dan aroma bunga melati yang mulai membusuk. Di hadapanku sebuah liang kubur yang amat dalam menganga lebar. Dari dasar lubang tanah itu, terpancar cahaya merah redup yang membiaskan bayangan-bayangan hitam yang terus bergerak gelisah. Ini adalah tempat tinggal kita yang baru, Yadi, bisik suara Ratih yang bergema dari segala penjuru kegelapan. Aku menoleh dengan tubuh yang gemetar hebat. Ratih berdiri di tepi liang kubur tersebut dengan gaun pengantin putihnya yang penuh dengan lumuran lumpur merah. Wajah pucat kebiruannya kini terlihat makin rapuh,
dipenuhi retakan-retakan kecil yang mengalirkan air mata berwarna merah pekat. "Ratih, lepaskan aku," ucapku parau, berusaha bersuara di tengah dadaku yang amat sesak. "Ini bukan duniaku. Kamu harus merelakan apa yang sudah berlalu." Ratih menggelengkan kepalanya pelan. Raut wajahnya memancarkan penderitaan batin yang teramat dalam, bercampur dengan rasa cinta gila yang telah membusuk menjadi dendam bertahun-tahun. "Aku sudah menunggumu dalam kesendirian yang sangat dingin selama 7 tahun, Yadi," kata Ratih dengan nada suara yang bergetar menahan kesedihan. "Tiap malam aku mendengar cacing-cacing tanah merayap di dekat telingaku, menagih janji manis yang kamu ucapkan dulu. Kamu bilang kamu akan mencintaiku sampai mati. Mengapa sekarang kamu ingin pergi setelah memberikan cincin ini padaku?" Ratih mengangkat tangan kanannya yang kaku. Cincin emas bermotif bunga milik almarhumah ibuku tampak berkilau menakutkan di bawah terpaan cahaya merah gaib. Benda itu kini seolah menjadi rantai tak terlihat yang mengikat jiwaku erat-erat pada jasadnya. Perlahan Ratih melangkah mendekatiku. Setiap kali kakinya yang telanjang memijak tanah merah, terdengar suara erangan pelan dari dalam liang kubur. Tubuhku rasanya ditarik oleh kekuatan gaib yang teramat kuat, memaksaku melangkah maju mendekati bibir lubang tanah yang menganga itu. "Aku tidak bisa tinggal di sini, Ratih," seruku, berusaha mengumpulkan sisa kendali atas pikiranku sendiri. "Janji itu adalah kebodohan masa mudaku. Aku mohon, maafkan aku." "Sudah terlambat untuk memohon, Yadi," bisik Ratih seraya mengulurkan kedua tangannya yang kaku. Tangannya yang dingin bagai es kembali mencengkeram kedua pundakku, memutar tubuhku hingga aku berdiri persis berhadapan dengan liang kubur yang gelap di bawah sana. Kedua kakiku mulai tergelincir di atas tanah merah yang licin. Lumpur basah merayap naik menutupi pergelangan kakiku, seolah-olah tanah kuburan itu sendiri yang aktif menyedot tubuhku ke dasar bumi. Rasa takut yang sangat besar membakar dadaku. Aku tahu jika tubuhku jatuh sepenuhnya ke dalam liang itu, jiwaku tidak akan pernah bisa kembali lagi ke alam nyata. Tiba-tiba dari kegelapan yang amat jauh di balik punggung Ratih, samar-samar terdengar suara sayup yang memanggil namaku. Suara itu terdengar amat lemah, dipatuhi oleh baunya asap kemenyan yang mendadak menyeruak di antara bau busuk tanah. "Yadi, sadarlah nak. Jangan biarkan dirimu terbawa oleh ilusi alam kubur." Itu adalah suara Pak Suryo. Suara lelaki tua itu bergaung berulang kali, membawa sedikit kehangatan dari dunia nyata yang perlahan menerobos kegelapan dimensi mistis ini. Bersamaan dengan panggilannya, di udara malam yang pekat mendadak terpancar kilatan cahaya kekuningan kecil yang bergoyang-goyang. Cahaya dari lampu minyak ruang tamu yang berusaha memecah sihir gaib Ratih. Ratih memekik nyaring saat mendengar suara ayahnya. Wajah pucatnya berubah garang, matanya yang pekat memelototi kegelapan di sekeliling kami dengan kemarahan yang meluap. "Ayah tidak akan bisa menolongmu lagi, Yadi," jerit Ratih dengan suara serak yang memecah keheningan alam mistis. "Kamu sudah menjadi milikku." Cengkeraman Ratih di pundakku makin memuat sakit. Dia mendorong tubuhku dengan kuat menuju ke dalam liang kubur. Setengah dari bagian tubuhku sudah melayang di atas lubang tanah yang menganga lebar. Rasa dingin yang luar biasa melahap kakiku saat bayangan-bayangan hitam di dasar liang mulai bergerak naik untuk menggapai pakaianku. Dalam posisi kritis antara hidup dan mati itu, aku menyadarkan seluruh sisa pikiranku. Aku sadar bahwa satu-satunya cara untuk keluar dari mimpi buruk ini bukanlah dengan berlari atau menangis pasrah, melainkan dengan memutus ikatan fisik yang telah kuberikan padanya secara langsung. Mataku tertuju lurus pada jari manis tangan kanan Ratih yang sedang mencengkeram erat jaketku. Cincin emas ibuku berada di sana, sangat dekat dari jangkauan tanganku. "Maafkan aku, Ratih," bisikku pelan di tengah deru napas yang terengah-engah. Dengan seluruh sisa tenaga yang kumiliki, aku mengangkat tangan kananku yang terasa sangat berat, mengarahkan jemariku tepat menuju tangan kaku milik arwah wanita di hadapanku. Jemari tanganku yang membeku berusaha digerakkan dengan sisa kehendak terakhir. Di tengah tarikan gaib yang hendak menyedot seluruh tubuhku ke dasar liang kubur, aku memusatkan seluruh fokus pada satu titik, yaitu jari manis tangan kanan Ratih.
Cincin emas bermotif bunga milik almarhumah ibuku melingkar erat di sana, berkilau di antara kulitnya yang kehitaman dan kaku. "Aku sangat mencintaimu sebagai Ratih yang kukenal," kataku dengan suara tegar meski napas merembet putus-putus. "Namun aku tidak bisa menyerahkan hidupku untuk sebuah kesalahan di masa lalu." Dengan gerak cepat yang nekat, aku meraih pergelangan tangan kaku Ratih. Sentuhan kulitnya terasa amat dingin bagaikan menyentuh lempengan es tua, membuat rasa ngilu merambat langsung ke sumsum tulang tanganku. Aku mencengkeram jari manisnya, lalu secara paksa menarik cincin emas itu keluar dari jarinya. Kulit di sekitar jari Ratih terasa amat keras dan kering, menyerupai kayu lapuk. Saat cincin itu bergeser dan terlepas sepenuhnya dari jemarinya, sebuah jeritan histeris membahana memecah dimensi gaib tempat kami berdiri. Pekikan arwah Ratih begitu melengking, memancarkan kepedihan batin dan kemarahan yang amat sangat. Gaun pengantin putih yang dikenakannya mendadak robek di berbagai sisi, terurai menjadi helai-helai kain lusuh yang diterbang angin hitam. Cahaya merah redup di dalam liang kubur mendadak surut secara cepat, digantikan oleh gulungan asap pekat yang membakar mata. "Yadi," jerit Ratih seraya mengulurkan tangannya yang kini tampak makin mengering. "Jangan tinggalkan aku lagi." Aku menggenggam erat cincin emas peninggalan ibuku di dalam telapak tangan kanan. Begitu perhiasan itu kembali ke genggamanku, ikatan gaib yang menarik tubuhku ke dalam lubang tanah mendadak terputus seketika. Beban berat yang menindih dadaku terangkat, membuat pasokan udara kembali memenuhi paru-paruku. Hamparan tanah merah dan liang kubur di sekelilingku mendadak retak, lalu runtuh bagaikan bayangan cermin yang dihempas batu. Dimensi mistis itu hancur berantakan dalam hitungan detik. Penglihatanku mendadak terbalik. Tubuhku terasa dijatuhkan dari ketinggian hingga akhirnya terhempas keras ke atas permukaan tanah yang basah. Suara gemericik rintik gerimis di luar dan derak dinding kayu rumah panggung kembali terdengar di telingaku. Aku terbangun dalam keadaan telentang di atas tanah becek, tepat di samping gundukan makam Ratih di balik rumpun bambu belakang rumah. Ruang tamu dan alam gaib tadi telah lenyap, meninggalkanku kembali di dunia nyata bawah guyuran malam yang dingin. Di sampingku, Pak Suryo sedang berlutut dengan tubuh gemetar. Di depannya, sebuah mangkuk tanah liat berisi bara kemenyan masih memancarkan asap putih tipis yang membumbung ke udara. Lelaki tua itu menatapku dengan mata memerah penuh haru dan kelelahan yang amat sangat. "Kamu berhasil, Yadi," bisik Pak Suryo dengan suara serak yang hampir tak terdengar. "Kamu berhasil kembali." Aku terbatuk-batuk hebat, menghirup udara malam yang basah sepuasnya. Seluruh bagian tubuhku terasa memar dan remuk, bajuku kotor berlumur tanah merah, dan leherku terasa sangat perih, meninggalkan bekas cengkeraman kebiruan yang nyata. Aku membuka genggaman tangan kananku yang gemetar. Di atas telapak tanganku yang kotor oleh lumpur, cincin emas bermotif bunga milik ibuku tergeletak aman. Benda itu terasa hangat di kulitku, tidak lagi memancarkan rasa dingin yang membekukan seperti saat berada di jari Ratih. Aku menoleh ke arah batu nisan kayu bertuliskan nama Ratih binti Suryo. Gundukan tanah merah di hadapanku kini tampak tenang. Tidak ada lagi bau busuk bangkai atau aroma melati yang menyengat. Hanya ada wangi tanah basah tersiram air hujan yang wajar. Pak Suryo mengusap air mata di pipi keriputnya. Dia mengulurkan tangan tuanya untuk membantuku duduk di atas tanah. "Ikatan itu sudah putus," kata Pak Suryo pelan seraya menatap nisan putri tunggalnya. "Saat kamu mengambil kembali benda peninggalan ibumu, kamu telah membatalkan lamaran gaib itu secara mutlak. Ratih tidak bisa lagi mengikat jiwamu." Aku menyandarkan punggungku pada batang bambu tua di belakangku, berusaha menenangkan detak jantung yang masih berdebar kencang. Rasa ketakutan yang mencekam perlahan berganti dengan kepedihan yang amat dalam. Cinta yang kubawa selama 3 tahun perjalanan ini harus berakhir di atas batu nisan tua. "Apakah dia sudah benar-benar pergi, Pak?" tanyaku dengan suara bergetar. Pak Suryo mengangguk pelan, lalu memegang pundakku dengan penuh rasa iba. "Dia sudah kembali ke tempat yang seharusnya," jawab Pak Suryo tenang. "Dendam dan penyesalannya selama 7 tahun ini akhirnya mereda karena kamu telah menghadapi penantian itu secara langsung. Dia kini tahu bahwa kamu tidak akan pernah bisa menjadi miliknya di alam ini." Aku menatap cincin di genggamanku lalu memasukkannya kembali ke dalam saku jaket tebal yang basah.
Langit malam di atas rumpun bambu perlahan berubah warna dari hitam pekat menjadi kebiruan pudar. Tanda bahwa fajar di pagi hari mulai merayap mendekat, mengakhiri malam paling mengerikan yang pernah kualami dalam hidupku. Cahaya kebiruan pudar di ufuk timur perlahan mengikis kegelapan malam yang pekat. Rintik gerimis yang membasahi area pemakaman di balik rumpun bambu telah berhenti sepenuhnya, meninggalkan sisa air yang menetes pelan dari dedaunan tua. Suara jangkrik yang semalam membisu kini mulai terdengar sayup-sayup, beradu dengan cicit burung pagi yang menyambut terbitnya matahari. Aku berusaha bangkit berdiri dari tanah merah yang basah. Seluruh persendian di tubuhku serasa kaku dan ngilu, seolah-olah baru saja lolos dari cengkeraman beban yang amat berat. Pakaian yang kukenakan kotor berlapis lumpur kering. Di leherku, gatal dan perih masih tersisa akibat bekas lebam kebiruan yang melepuh, mencetak bentuk jari-jari kaku yang mencengkeramku semalam. Pak Suryo berdiri tertatih di sampingku. Wajahnya yang penuh garis keriput tampak sangat lelah, namun matanya yang memerah tidak lagi memancarkan rasa takut yang membakar seperti beberapa jam lalu. Ada ketenangan yang asing menyelimuti raut muka lelaki tua itu. "Mari masuk ke dalam sebentar, Yadi. Bersihkan dirimu sebelum kamu pulang," ucap Pak Suryo dengan suara pelan yang amat lemah. Aku mengangguk pasrah, membiarkan Pak Suryo menuntun langkah kakiku yang masih gemetar menuju rumah panggung. Kami menaiki tangga kayu yang berderik pelan. Suasana ruang tamu kini terasa sangat berbeda. Hawa membeku yang semalam menusuk tulang telah menguap, berganti dengan udara pagi pegunungan yang segar meski agak dingin. Lampu minyak di sudut dinding telah padam, menyisakan bau jelaga tipis. Cermin tua berbingkai ukiran hitam di atas meja bundar tidak lagi memperlihatkan retakan magis, melainkan hanya menyajikan pantulan bayangan diriku yang kumal dan pucat. Mangkuk berisi bunga melati yang semalam tampak busuk berbelatung, kini hanyalah kelopak bunga kering biasa yang tertutup debu tua. Pak Suryo memberiku sebaskom air bersih dan selembar kain lusuh untuk membasuh wajah serta tanganku. Air dingin itu mengusap sisa-sisa tanah merah yang menempel di kulit, namun tidak mampu menghapus trauma mendalam yang telah terpatri di dalam pikiranku. "Terima kasih untuk semuanya, Pak," kataku parau setelah mengeringkan wajah dengan kain. "Maaf kalau kedatangan saya justru membuka kembali luka lama di rumah ini." Pak Suryo duduk di kursi kayu di hadapanku, menghembuskan napas panjang yang terasa sangat berat. "Kamu tidak perlu minta maaf, Yadi," jawab Pak Suryo seraya menatap cermin tua di atas meja. "Arwah Ratih terikat di tempat ini selama 7 tahun, karena rasa penasaran dan janji yang belum usai. Kamu sudah datang dan menuntaskannya. Meskipun terasa sangat menyakitkan, ini adalah jalan terbaik agar anakku bisa benar-benar beristirahat dengan tenang." "Lalu bagaimana dengan Bapak?" tanyaku penuh rasa khawatir. "Apakah Bapak akan terus tinggal di rumah tua ini sendirian?" Pak Suryo tersenyum tipis, sebuah senyuman sedih yang menyimpan ketabahan luar biasa dari seorang ayah yang telah kehilangan segalanya. "Ini rumah saya, Yadi. Di sini kenangan tentang Ratih dan almarhumah istri saya tersimpan. Saya akan tetap tinggal di sini menjaga makamnya sampai ajal saya sendiri yang menjemput," tutur Pak Suryo tenang. Aku tidak bisa berkata apa-apa lagi. Rasa kepedihan batin dan ketakutan yang tersisa bercampur aduk menjadi sebuah keheningan yang amat membisu di antara kami berdua. Aku meraba saku jaket tebal milikku. Kotak beludru merah itu masih ada di sana. Di dalamnya, cincin emas bermotif bunga milik almarhumah ibuku tersimpan rapat. Benda yang semalam menjadi sumber petaka gaib kini kembali menjadi sekadar perhiasan tua yang dingin dan tak bernyawa. "Pergilah sebelum matahari makin tinggi," ucap Pak Suryo seraya berdiri dari tempat duduknya. "Kembalilah ke kehidupanmu yang nyata. Jangan pernah mengingat-ingat lagi apa yang terjadi di tempat ini, dan jangan pernah mencoba untuk mencari Ratih lagi." Aku mengangguk pelan. Aku melangkah keluar menuju teras depan rumah panggung. Saat menuruni tangga kayu, aku sempat melirik ke tanah becek di samping tangga. Bekas pijakan sepatuku dari semalam masih berbekas jelas di atas lumpur, sementara area di sekitarnya benar-benar bersih tanpa ada jejak kaki lain. Mobilku terparkir bisu di tepi jalan setapak yang dipenuhi semak belukar. Embun pagi menutupi seluruh permukaan kaca depan. Aku membuka pintu kendaraan,
lalu duduk di balik kemudi dengan napas yang masih terasa sesak. Sebelum memutar kunci kontak untuk menyalakan mesin, aku menoleh ke arah kaca spion luar. Di sana, Pak Suryo berdiri membisu di teras rumah panggung tua, melambaikan tangan tuanya secara perlahan untuk melepas kepergianku. Di sampingnya, tidak ada sosok bergaun merah atau gaun pengantin lusuh yang mengintai dari balik pintu. Rumah tua itu tampak hanyalah sebuah bangunan kayu tua yang kesepian di tengah pepohonan rindang. Mesin mobil bergetar halus saat kuhidupkan. Aku menginjak pedal gas, memutar arah kendaraan meninggalkan lorong sempit tersebut. Mobilku berjalan perlahan melintasi jalan setapak berkerikil yang semalam terasa sangat seram dan penuh misteri. Kini, di bawah sinar matahari pagi yang menerobos celah-celah dedaunan pohon tua, pemandangan di sekelilingku hanyalah pepohonan rindang dan bukit-bukit yang tenang. Tidak ada kabut tebal, tidak ada lolongan angin yang menakutkan, dan tidak ada aroma bunga melati yang menusuk hidung. Namun kendati bahaya fisik telah berlalu dan raga ini berhasil selamat keluar dari pemukiman tersebut, aku sadar ada sesuatu di dalam diriku yang telah mati. 3 tahun lamanya aku memelihara rasa cinta, harapan, dan impian masa depan untuk seorang wanita yang ternyata telah membusuk di bawah tanah merah selama 7 tahun. Rasa hangat kebahagiaan yang biasanya mengisi hatiku kini hancur total, menyisakan sebuah lubang hampa yang amat dingin. Aku mengendarai mobil menuju jalan raya utama dengan pikiran yang mengawang-awang, menyadari bahwa bayangan malam itu akan terus membuntutiku, mengubah jalan hidupku selamanya. 3 bulan telah berlalu sejak malam mencekam di rumah panggung tua itu. Waktu terus bergulir, namun hidupku tidak pernah benar-benar kembali seperti semula. Aku menetap di sebuah kamar kontrakan berlantai 2 di pinggiran kota, mencoba mengubur dalam-dalam ingatan tentang perjalanan kelam yang hampir merenggut nyawaku. Kehidupan sehari-hariku kini dipenuhi oleh keheningan. Aku mengundurkan diri dari pekerjaanku yang lama, dan memilih menghabiskan waktu dengan mengurung diri di dalam kamar. Wajahku tampak jauh lebih tirus, dan lingkaran hitam di bawah mataku makin menebal akibat insomnia yang terus menyiksa. Setiap kali memejamkan mata di kegelapan, ingatan tentang liang kubur yang menganga dan bayangan Ratih bergaung kembali di dalam kepalaku. Di atas meja kerja yang berdebu, sebuah lemari besi berukuran kecil berdiri membisu. Di dalam lemari terkunci itulah tersimpan kotak beludru merah berisi cincin emas peninggalan almarhumah ibuku. Sejak pagi keberhasilanku melarikan diri, aku tidak pernah berani membuka kotak itu lagi. Benda itu kini bagaikan monumen penderitaan yang mengingatkanku bahwa batas antara dunia nyata dan alam yang mati hanyalah selembar benang yang sangat tipis. Malam ini, hujan deras kembali turun mengguyur kota. Suara rintik air yang menghempas kaca jendela kamar membawaku kembali pada suasana malam saat aku mengendarai mobil menembus kawasan pegunungan. Jarum petunjuk waktu pada jam dinding kamar tepat menunjukkan angka 12 malam. Aku duduk bersandar di tepi tempat tidur, memeluk kedua lututku yang terasa dingin. Ruangan kamar hanya diterangi oleh lampu meja berwarna kuning redup. Aku mencoba membaca sebuah buku untuk mengalihkan pikiran, namun fokusku berulang kali buyar oleh deburan angin yang menghantam ventilasi udara. Tiba-tiba, suara derit halus terdengar dari arah lemari besi di sudut ruangan. Aku menghentikan ketukan jariku pada sampul buku, menahan napas seraya menatap lurus ke arah lemari tersebut. Keheningan malam mendadak terasa begitu pekat. Suara hujan deras di luar jendela perlahan-lahan terdengar makin menjauh, seolah-olah suara alam tersebut teredam oleh dinding tak kasat mata yang mengepung kamarku. Suasana dingin yang sangat membekukan merayap pelan dari permukaan lantai papan, naik menuju betis dan lenganku. Hidungku yang semula menghirup bau kamar yang lembab, mendadak menangkap sebuah aroma yang amat kukenal. Itu bukan bau debu atau wangi minyak wangi milikku. Itu adalah wangi bunga melati yang sangat segar, persis seperti aroma yang memenuhi kabin mobilku saat melintasi jalan setapak berkerikil malam itu. Dada mulai berdebar kencang. Keringat dingin menetes membasahi pelipisku. Aku berusaha meyakinkan diri sendiri bahwa ini hanyalah ilusi yang diciptakan oleh rasa trauma di dalam kepalaku. Ini cuma pikiranmu, Yadi. Bisikku pelan pada diri sendiri, memejamkan mata erat-erat. Semuanya sudah selesai. Cincin itu sudah kamu ambil kembali. Namun,
Aroma bunga melati tersebut tidak kunjung menghilang. Justru sebaliknya, wangi itu makin pekat dan bergerak mendatangi tempatku duduk. Seolah-olah ada seseorang yang baru saja melangkah masuk menembus pintu kamar yang terkunci rapat. Suara gesekan kain lembut yang terseret di atas lantai keramik terdengar jelas mendatangi tepi tempat tidurku. Suara itu berjalan sangat lambat, berhenti tepat di samping kiriku. Aku membeku. Tubuhku mendadak tidak dapat digerakkan, persis seperti sensasi cengkeraman gaib yang kualami di ruang tamu rumah panggung tua. Mataku terpaksa terbuka secara perlahan karena dorongan rasa takut yang luar biasa. Di balik bayangan remang-remang lampu meja, tidak ada sosok bergaun pengantin lusuh yang berdiri di sana. Tempat di sampingku tampak kosong melompong, namun kasur di sebelah kiriku perlahan-lahan melesak ke bawah, membentuk sebuah lekukan halus menyerupai bekas dudukan seseorang. Hawa dingin yang teramat sangat berhembus tepat di samping telinga kiriku. Hawa itu begitu dekat, hingga aku bisa merasakan keheningan hampa yang dibawa oleh hembusan tersebut. Jadi, sebuah suara berbisik sangat halus tepat di lubang telingaku. Suara itu bukan suara jeritan seram atau penderitaan, melainkan suara lembut, tenang, dan penuh kasih dari Ratih. Suara yang sama persis seperti yang sering kudengar melalui pesan suara dan telepon beberapa tahun lalu. Air mata ketakutan dan kepedihan menetes membasahi pipiku. Aku memejamkan mata kembali, tidak berani menoleh sedikit pun ke arah lekukan kasur di sampingku. "Mengapa kamu menangis, Yadi?" Bisik suara itu lagi. Kehangatan semu dari bisikannya beradu dengan rasa dingin yang membekukan kulit leherku. "Jangan takut. Aku tidak akan menyakitimu lagi. Ratih, tolong, pergilah." Ucapku dengan suara parau yang amat gemetar. Aku sudah mengembalikan cincin itu. Kita sudah tidak ada hubungan apa-apa lagi. Terdengar suara tawa kecil yang sangat halus, begitu merdu namun sekaligus mengiris hatiku hingga hancur. "Cincin itu memang sudah kembali padamu, Yadi," bisik Ratih di kegelapan. "Tetapi kamu lupa satu hal. Janji yang kamu ucapkan dulu tidak pernah benar-benar terhapus oleh waktu. Kamu sudah memberi bagian dari jiwamu padaku selama 3 tahun ini." Lekukan di atas kasur perlahan menghilang, menandakan sosok tak terlihat itu telah bangkit berdiri kembali. Aroma bunga melati yang tadinya sangat menyengat perlahan-lahan mulai memudar, bergerak menuju sudut ruangan di dekat lemari besi. "Aku akan menunggumu di sini, Yadi," lanjut bisikan itu. Suaranya kini terdengar memantul dari sudut kamar yang gelap. "Aku tidak akan menyeretmu secara paksa lagi. Aku akan setia menunggu sampai waktu milikmu di dunia ini selesai secara alami. Saat hari itu tiba, kita akan bersatu tanpa ada yang bisa memisahkan." Suara gesekan kain panjang kembali terdengar sayup-sayup, sebelum akhirnya menghilang sepenuhnya ditelan suara hempasan hujan deras yang kembali menggelegar di luar jendela. Hawa dingin yang membekukan perlahan surut, mengembalikan suhu kamar menjadi normal kembali. Aku terduduk sendirian di atas tempat tidur dengan dada yang terengah-engah. Aku menatap sudut kamar di mana lemari besi berada. Di dalam kegelapan malam, aku akhirnya menyadari sebuah kenyataan yang amat pahit. Meskipun aku berhasil meloloskan diri secara fisik dari cengkeraman makam tua itu, dan meskipun ikatan lamaran gaib telah kuputus secara paksa, Ratih tidak pernah benar-benar meninggalkanku. Bayang-bayang dari masa lalu dan sosok arwah wanita yang pernah kucintai itu akan selalu setia mengintai di dalam kegelapan, berjalan di samping bayanganku, menunggu dengan sabar hingga ajalku yang sebenarnya tiba untuk menjemputku.